Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qayyimas samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari tanggal 13 Jumadil akhir kita. Hari ini hari pertama, hari-hari putih kita, Ayyamul Bid. Dan juga sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sihah wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan semoga kita sampai nantinya juga ke Ramadan di tahun ini kita masih 78 hari lagi, Pak. Jemaah sekalian, perlu kita optimalkan kembali setiap nikmat yang kita rasakan, kita jadikan sebagai pondasi dan juga landasan dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal kebaikan kita, amal-amal unggulan kita. Wabil khusus kita kuatkan kembali keislaman kita, kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan ini sementara dan juga ada misi yang jelas. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jemaah sekalian, perlu kita optimalkan kembali. Nikmat-nikmat yang ada ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan apa? Hasanatun fid dunya dan juga wa hasanatun fil akhirah. Ini sangat urgent. Jangan sampai kita hanya hasanatun fid dunya, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia kita, tapi nantinya wa fil akhirah kita mendapatkan adzabun syadid. Kenapa? Ketika kita lalai menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kekuasaan, jabatan, harta yang kita miliki, titipan semua itu. Ilmu yang kita miliki, kesehatan kita, fisik kita yang luar biasa. Kalau kita gunakan selain untuk Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada hitungan-hitungannya. Kita yakin ada yaumal hisab, ada yaumal mizan. Jemaah sekalian, tema saat ini adalah bagaimana kita menjadi 7 kelompok yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ada pilihan. Apalagi kalau kita menjadi semuanya 7 kelompok itu. Kita ada di poin-poin itu, luar biasa. Jemaah sekalian, al-hadis rawahu Imam Bukhari
dan juga Imam Muslim, imam-imam yang lainnya. Dari sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah ini sahabat yang luar biasa, hanya 6 tahun bersama Rasulullah. Ada yang mengatakan 5 lebih bersama Rasulullah, tapi riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah langsung ada lebih 5.000. Ada yang dihitung 5.374. Sahabat-sahabat yang lainnya kalah riwayatnya. Ini sahabat Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, sab'atun 7. Yudhillihumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok tipe manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Yaumul qiyamah, Pak, nantinya. Yang pertama, al-imam adil. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan. Sebagai imam, tokoh, komandan, al-adil, yang adil. Yang kedua, syabun nas'a fi ibadatillah. Kalau kita menjadi anak-anak muda, tentunya kita ingin, khususnya mungkin di keluarga kita, anak-anak kita, menjadi syab, pemuda-pemuda yang andalan dalam ibadahnya. Nas'a fi ibadatillah, pemuda yang selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika ada waktunya kita satu persatu kita jelaskan. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang selalu hatinya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selalu memakmurkan masjid Allah, mushola Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah di situ. Kaitan dengan talabul ilm, kaitan dengan halaqatul dzikr. Ini juga orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu ke masjid, yang selalu ke mushola Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, yang keempat, rajulan, ada 2 orang laki-laki yang tahabba fillah, selalu berukhuwah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan saudara kita selalu peduli, ada mahabbah. Kenapa? Lillah azza wa jalla. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dia kumpul karena Allah, dia pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hal yang lain, Pak. Bukan karena hartanya, jabatannya. Kalau sudah saudara kita enggak ada jabatan, kita mundur jauh. Kalau saudara kita sudah enggak punya uang, sudah kita hilang. Bukan itu, tapi lillah azza wa jalla. Yang kelima, rajulun. Ini godaan, Pak. Seorang laki-laki atau perempuan yang digoda. Kaitan dengan zina, kaitan selingkuh dan sebagainya. Da'ashu imra'atun, tolabashu imra'atun. Ada seorang laki-laki yang dipanggil, yang diajak seorang wanita, dzatu mansibin wa jamalin. Ini bukan sembarang wanita, Pak, Bu. Seorang wanita yang punya jabatan dzatu mansibin. Wa jamalin. Seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Faqala inni akhafullah. Sesungguhnya aku sangat-sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu.
Dan sekalian ada seorang laki-laki atau kita melakukan infak atau sedekah, kita rahasiakan. Seakan-akan tangan kiri kita enggak melihat apa yang sudah dilakukan oleh tangan kanan kita. Tangan kanan kita. Ini juga termasuk manusia-manusia kelompok dari 7 tadi yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, rajulun dzakarallah khalian. Seorang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sendirian selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu malam-malamnya, wabil khusus pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Jam 2, jam setengah 3, jam 3 bangun dan lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu, kemudian dia menangis. Dua matanya meleleh. Itu juga termasuk 7 kelompok yang diberikan Allah naungan nanti yaumul qiyamah. Ya sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, coba bisa kita posisi kita di mana? Kalau kita menjadi pejabat, apakah kita termasuk al-imam adil tadi? Ya sekalian, yang namanya jabatan, kekuasaan itu sarana. Ya. Bisa kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, mencari al-jannah. Ya sekalian, ada satu hadis yang memberikan gambaran pada kita kaitan dengan penduduk surga. Al-hadis rawahu Imam Muslim. Dari sahabat Iyad ibnu Himar al-Mujasha'i. Ya. Rasul bersabda, "Wa ahlul jannati thalathatun." Penduduk surga itu ada 3. Yang pertama yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du sultanin. Siapa yang pertama? Du sultanin, orang yang punya sultan. Orang yang punya kekuasaan, pemimpin. Tapi muqsitun, yang adil. Mutasaddiq, yang suka infak, sedekah kepada rakyatnya, masyarakatnya. Muwaffaq, pemimpin, penguasa yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jabatan, kekuasaan itu sarana. Tergantung kita. Bagaimana kita optimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu sarana yang luar biasa menuju al-jannah. Yang kedua tadi, seorang pemuda. Jemaah sekalian, pemuda yang kita inginkan, pemuda-pemuda yang termasuk juga ashabul kahfi. Ketika Allah berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Mereka itu anak-anak muda, fityatun, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan tambahannya huda, petunjuk dalam kehidupannya. Maka tadi disebutkan Rasulullah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya, selalu membangun kekuatan ruhiyahnya, melakukan amal-amal unggulan. Ini juga anak muda yang luar biasa. Zaman Rasulullah, teman sekalian, ada sahabat Ali, anak muda. Ada sahabat Usamah bin Zaid, usia 17 tahun, Pak, sebagai komandan. Di belakangnya ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, Usamah. Ada juga selanjutnya ada Al-Fatih, usia 21 tahun. Luar biasa. Ya. Maka inilah manusia pilihan. Seorang syabab, pemuda yang luar biasa. Kalau kita bicara kaitan dengan negara kita, zaman dulu, sumpah pemuda kan anak-anak muda semua. Ya.
sepanjang dia menggunakan waktu-waktu mudanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan-kebaikan, ini masuk dalam 7 kelompok itu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi orang yang selalu memakmurkan masjid Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sekalian, siapa orang yang selalu memakmurkan masjid Allah ini? Mereka siapa adalah man amana billah, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan al-yaumil akhir. Bapak, Ibu, kalau kita yakin dengan adanya yaumul qiyamah, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, pasti suka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketika waktu subuhnya, Pak Bu. Ya, khususnya bapak-bapak, laki-laki. Ya kan? Luar biasa. Ini tipe orang yang selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang suka sholat, yang suka zakat, yang suka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhsha illallah. Maka ketika Rasul bersabda, rawi Imam Tirmidzi, kalau kalian melihat orang yang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bi anna lahu al-iman, bil iman. Fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa dia adalah orang-orang yang punya keimanan yang luar biasa. Masya Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita di kampung kita waktu subuh, ya, jarang juga masyarakatnya yang masuk masjid atau musola. Apalagi anak-anak mudanya, kadang-kadang jarang. Ya, di kampung saya ya, di RW 2 Berlan, itu juga sedikit. Anak muda bisa dihitung jari 2, 3, 4 saja. Ya. Mas sekalian, kemudian tadi mahabbah. Bagaimana kita ukhuwah? Dan sampai pada saat ini, tahun-tahun politik ini jadi masalah ukhuwah ya. Beda pilihan tapi luar biasa ya. Ngegas di apa Pak? Di grup-grup kadang-kadang begitu. Ukhuwah penting. Ini adalah tanda-tanda umat itu. Ketika dikatakan umat ini adalah orang-orang yang selalu ukhuwah. Rasul bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Seorang beriman itu dengan yang lainnya kayak bangunan yang satu sama yang lainnya saling menguatkan. Lihat Pak, bangunan kita. Ada bata, semen, ada yang lainnya. Nah, umat. Satu yang sakit, semuanya merasakan itu. Dalam hadis yang lainnya. Contoh kita, saudara kita yang ada di Palestina. Atau di tempat-tempat yang lainnya. Harus ada ukhuwah di situ. Minimal doa kita kepada mereka. Innamal mu'minuna ukhuwah. Fa aslihu baina akhwaykum. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala karena waktunya. Tadi yang kelima adalah luar biasa. Bagaimana kita menjaga diri kita dari dosa-dosa. Kemungkaran, ya, kemaksiatan. Ini sangat-sangat penting. Karena juga ini perlu energi, keimanan kita, pemahaman kita dalam kehidupan yang fana ini. Godaan-godaan yang luar biasa tadi disebutkan Rasulullah. Ada seorang wanita yang menggoda atau laki-laki yang menggoda. Melakukan kemaksiatan tapi dia bertahan. Dan itu juga jemaah sekalian, kisah yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang sahih, ada 3 orang itu, salah satunya adalah orang yang bertahan dari kemaksiatan itu. Jemaah sekalian, maka perlu kita optimalkan kembali wabil khusus kaitan dengan apa? Zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
perlu kita evaluasi kembali dalam kehidupan yang fana ini, agar doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu yang tercapai dengan amal-amal tadi. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.